Di depan klinik SMA Tengkokoku, para murid kelas Z sedang berbaris menunggu giliran. Salah satu murid ngomong kalau dia terpleset. Muka Minaki jadi sebal dan bilang kalau semua orang tadi juga ngomong begitu. Minaki menyuruh murid tersebut jangan nyengir terus. Setelah selesai mengobati, Minaki memanggil pasien berikutnya dan muncullah Seton. Minaki jadi tambah masam karena laki-laki ada Seton, satu-satunya guru yang paling sering muncul di klinik karena terluka. Minaki bertanya apa Seton berkelahi lagi dan dijawab kalau dia kepleset. Kau juga? Apa ada orang-orang yang meletakkan sekumpulan kulit pisang di depan kelas kalian? Apa bagaimana sih? Seton nyengir dan bertanya apa Minaki tidak percaya? Dan dijawab dengan tegas kalau memang tidak. Seton tertawa garing mendengarnya dan Minaki bertanya apa Seton sedang bersenang-senang. Lalu guru itu menjawab sudah jadi mimpinya jadi seorang guru dan sekarang sudah terwujud. Jadi bisa dipastikan kalau dia memang menikmati hari-harinya ini. Minaki tertegun mendengarnya. Dia lalu menyadari kalau sejak Seton jadi wali kelas 2 Z, murid-murid berandalan tersebut terlihat lebih ceria dan bahagia. Lalu Seton ngomong kalau dia baru saja dapat uang dan bertanya apa Minaki mau makan malam dengannya. Minaki diam tak menjawab. Lalu Seton ngomong kalau itu uang endorsement dari kepala sekolah. Minaki bertanya kira-kira apa dia di-endorse dan Seton jadi tertawa kikuk. Lalu guru itu bertanya apa ajakan makan malamnya tidak diterima. Minaki terdiam sebentar lalu menjawab akan memikirkannya dulu. Seton tersenyum puas lalu dikagetkan satu murid berbadan gempal yang berteriak kenapa Seton lama sekali. Guru itu menegur si murid kalau harusnya mengetuk pintu sebelum masuk. Si badan gempal itu menyuruh Seton cepat karena masih ada yang ngantri. Di luar klinik, murid itu mengeluh lengannya terasa perih. Dia bertanya ke temannya yang berambut gimbal bagaimana kondisinya. Murid yang bernama Yutaka Taichi itu menjawab mungkin rusuknya patah. Tapi si gimbal berkata dalam hati kalau dia sebenarnya baik-baik saja. Karena saat ribut sama Boson, dia ini kabur melarikan diri. Hal yang selalu terjadi, dia selalu saja ketakutan. Sorenya Seton jajan kroket goreng sebelum mampir ke klinik Kingjo. Dia mengabarkan ke Kingjo karena berhasil mengajak Minaki pergi makan malam. Tapi Seton tertegun melihat Kingjo seperti sedang serius dan ada bekas noda darah pada kain yang dipegangnya. Kingjo menoleh dan bilang, baru saja selesai melakukan kasus darurat. Pasien itu dibawa sama detektif Jungso alias Magashira Jungso. Kondisi orang itu 3 tulang patah, bahu lepas, dan banyak pendarahan dalam. Benar-benar buruk kondisinya. Detektif Jungso mengatakan ini ada hubungannya dengan uang perlindungan. Dia berpikir mungkin ini ulah dari Yakuza. Kingjo bilang orang ini kerja di klub yang di-backing sama si Kuma family. Sepertinya kenalan Seton bernama Hayata yang menghajar orang tersebut. Seton langsung teringat pada Asibo Maito. Kingjo ngomong dia sudah melakukan secara maksimal dan detektif Jungso membawa pria tersebut ke rumah sakit. Melihat muka Seton murung, Kingjo bertanya apa Seton terlibat dalam hal ini. Kingjo pun akhirnya paham kalau Asibo mungkin terpengaruh dari ceramahnya Sepang. Kingjo bilang kalau orang itu melakukannya atas dasar keinginannya sendiri, tidak dipaksa. Jadi tidak perlu dipikirkan. Dan kalau bisa membuatmu lega, meskipun kondisinya buruk, pria itu tersenyum, seperti sudah terlepas dari beban yang berat. Sambil nyengir, Kingjo ngomong, tak semua orang bisa menyadarkan orang lain cuma dengan ceramah saja. Seton harusnya bangga. Apa yang terjadi padanya adalah urusan dia sendiri. Kau seharusnya menghargai hal tersebut. Tetaplah memberikan argumen yang baik. Mungkin itu cara terbaik menuntun para muridmu. Kata Kingjo coba menenangkan hati kawan lamanya ini. Di tempat arcade ada Taichi yang memainkan mesin pukulan. Terdengar suara keras saat tinjunya menghantam sasaran. Beberapa koin keluar
tanda sepertinya dia mencapai skor yang tinggi. Lalu di belakang Taichi muncul dua orang yang menatapnya dengan tajam. Taichi bertanya siapa mereka berdua. Lalu murid 2Z itu menyadari satu orang lain sedang duduk merokok tak jauh darinya, dikawal beberapa orang. Orang berambut ceting alias cepak keriting itu berkomentar kalau Taichi pasti murid SMA Tenkokoku. Dilihat dari seragam yang dipakai. Taichi menjawab iya dan bertanya balik, siapa orang ini? Nachi, dari STM Taishan. Dan kau? Tanya orang tersebut. Taichi langsung kaget mendengar nama STM Taishan yang terkenal sebagai SMA berandalan, disebut sebagai sekolahnya calon-calon Yakuza. Kabar yang beredar, semua muridnya adalah berandalan kayak kelas Z, yang berarti jumlah orang yang bisa diajak tempur 10 atau 20 kali lipat lebih banyak dari kelas 2Z Tenkokoku. Rumor yang terdengar ada satu orang yang memimpin Taishan sejak orang itu jadi kelas 1. Taichi bingung kenapa ada murid-murid Taishan di area sini. Orang bernama Nachi itu ngomong kalau Taichi belum menjawab pertanyaannya tadi. Dan langsung dijawab namanya Yasuka Taichi dari SMA Tenkokoku kelas 2Z. Murid berambut gimbal itu tanya apa tidak ada tempat arcade di dekat STM Taishan sampai jauh-jauh datang ke sini. Nachi malah menjawab kalau mereka datang untuk mengintai. Tapi dia merasa tidak terlalu terkesan. Taichi bertanya apa maksudnya. Lalu Nachi berdiri dan mendekat ke arah Taichi, menyuruh murid gimbal itu pergi. Taichi jelas kaget mendengar dirinya dibiarkan pergi begitu saja. Karena Taichi diam saja, Nachi bertanya apa orang di depannya ini lebih memilih bertarung. Kau tidak terlihat seperti orang yang punya nyali. Tidak usah tersinggung dan pergilah. Taichi cuma bisa menunduk dan tangannya gemetaran. Lalu dia berjalan pergi sambil bilang kalau orang-orang ini gila dan dia tidak punya waktu untuk mengurusinya. Semua murid Taishan malah menertawakan Taichi yang jelas bersikap sok tangguh untuk menutupi ketakutannya. Nachi mendekat ke mesin pukulan dan bergumam, kenapa bos mereka tertarik sama SMA Tenkokoku? Lalu Nachi melakukan hantaman keras. Dua temannya melihat dengan kagum, tapi tak ada koin keluar. Karena ternyata skor Nachi barusan cuma dapat peringkat kedua. Bahkan selisihnya 139 poin dari urutan pertama. Nachi menoleh ke belakang dengan rasa penasaran. Seorang murid kelas Z berambut moha terlihat bawa blur dengan mata kiri bengkak besar. Dia masih berani teriak untuk jangan macam-macam dengan Tenkokoku. Tapi sebuah tinju menghajar mukanya lagi. Tak lama kemudian, seorang murid berbadan gempal dan pendek berlari masuk ke kelas Z dengan panik dan berteriak, ada kabar buruk. Misuguchi Kosuke dihajar-hajar. Araya, Nariaki, dan Natsuki cuma menengok. Sedangkan Shoko bertanya apa maksud dihajar-hajar barusan. Lalu diceritakan kalau Misuguchi dihajar habis-habisan dan terus dihajar lagi meski sudah roboh dan pingsan. Kejadiannya di tempat arcade. Taichi terkejut mendengarnya. Kasuma bertanya siapa pelakunya. Dan dijawab kalau mereka dari STM Taishan. Kembali Taichi terkejut. Murid-murid lain langsung tahu betapa berbahayanya masalah ini. Karena STM Taishan terkenal sebagai sekolah pre-Yakuza. Mereka juga mempertanyakan apa yang dilakukan STM Taishan di wilayah ini. Sedang Taichi jadi merasa bersalah. Seandainya dia tidak kabur begitu saja, pasti Misuguchi tidak akan jadi korbannya. Taichi menyesali sikap penakutnya. Lalu pintu kelas dibuka dengan keras. Muncul seton yang langsung teriak. Aku sudah dengar semuanya. Waktunya beraksi anak-anak. Kita akan menyerbu. Semua murid kaget mendengarnya. Ada yang keberatan sambil ngasih tahu kalau Taishan punya pasukan 30 kali lebih banyak dari mereka. Tapi seton bilang tidak peduli. Dan tidak mungkin
Mereka diam saja atas masalah ini. Seton keluar dengan semangat, tapi di depan pintu malah sudah berdiri kepala sekolah yang membuat langkah seton terhenti. Aku mendengar ribut-ribut dari lorong sana. Apa kau bisa menjelaskan, Mr. Hanazawa? Seton jadi gelagapan. Dia segera mencari alasan dan bilang ini bagian dari pelajaran. Seton ngomong dia sedang mengajar sejarah secara drama tentang surat Tatsu yang membantu Nobunaga melawan klan Yusa. Seisi kelas jadi tertawa mendengar alasan seton itu. Siang hari di jalanan dekat flyover, Kazuma berhenti berjalan lalu menengok ke belakang dan menyeru seseorang keluar dari persembunyian. Lalu muncullah si bocah tua alias Araya dengan muka nyengir. Kazuma bertanya kenapa Araya mengikuti. Tapi orang itu malah balik nanya kemana Kazuma mau pergi. Dan dijawab dia cuma mau jalan-jalan saja. Tapi Araya tidak percaya dan ngomong dengan yakin kalau Kazuma akan ke tempat arcade dan membalas dendam buat Mizuguchi. Kazuma tidak membantah. Dia cuma menyuruh Araya tidak mengikutinya. Araya bilang mungkin Kazuma melakukan ini agar diterima sama anak-anak lain. Kalau begitu, berdua akan lebih baik. Dia juga ngomong tidak pernah mengakui Kazuma sebagai pemimpin kelas Z. Kazuma jadi kesal. Dia balik badan dan mencengkram baju Araya sambil berteriak. Tutup mulutmu kakek. Kalau kau begitu membenciku, kenapa tidak kita tentukan saja sekarang? Araya menarik tangan Kazuma lepas dari bajunya dan setuju dengan ajakan barusan. Tapi kemudian mereka menyadari ada beberapa orang yang memperhatikan. Dari seragamnya jelas itu murid-murid STM Taishan. Satu orang yang kelihatan kayak leadernya berkomentar kalau barusan terlihat seru. Lalu dia bertanya apakah Kazuma dan Araya dari SMA Tenkokoku? Kazuma bertanya balik, kalau iya kenapa? Sedangkan Araya berteriak agar orang itu menyebutkan namanya. Sano Hokuto, kelas 2 STM Taishan. Araya bertanya apa orang ini yang menghajar Mizuguchi Kousuke. Tentu dia tidak tahu nama tersebut. Araya berteriak kalau itu salah satu temannya yang dihajar di tempat arcade. Hokuto bilang, kalau itu kemungkinan besar perbuatannya Naji. Dia itu mirip grup penyerbunya Taishan. Kazuma bertanya apa yang Taishan lakukan di daerah pinggiran ini. Beberapa murid Taishan tertawa dan Hokuto bilang kalau mereka punya bos baru. Seorang yang bernama Hayatako. Satu-satunya orang yang berhasil menguasai Taishan saat masih jadi anak kelas 1. Orang itu adalah anak dari Yakuza lokal. Dan sudah dididik jadi Yakuza generasi berikutnya sejak baru bisa berjalan. Dan untuk entah alasan apa, bos Taishan ini tertarik pada SMA kecil dan tak terkenal seperti Tenkokoku. Hokuto mengajak dua orang Tenkokoku itu buat mengikutinya. Tapi Araya bilang dia tidak akan kemana-mana. Yang artinya mereka akan baku hantam di tempat tersebut. Kazuma sudah ambil ancang-ancang, tapi Araya bilang kalau ini bagiannya. Bocah bermuka tua itu maju mendekat ke arah Hokuto dan bilang, Mizuguchi yang kena hajar itu jago masak. Dia punya adik yang masih kecil karena ibunya sibuk kerja malam. Jadi Mizuguchi yang memasak makan malam sejak lama dan itu membuatnya jadi mahir. Dia bilang kalau mau ke arcade karena di mesin capit ada hadiah yang disukai adiknya. Dan kalian malah menghajar Mizuguchi cuma karena tidak suka penampilannya. Sekarang siapa yang akan memasak untuk adik kecilnya, ha? Teriak Araya dengan emosi. Tapi Hokuto bilang tidak peduli dan melompat maju. Tinju kanannya kena telak di muka Araya. Si bocah tua coba membalas, tapi berhasil dihindari dan malah kembali kena pukul. Lalu satu lagi tinju kanan tempat mendarat di muka Araya. Para murid Taishan bersorak girang, tapi Araya tidak roboh. Itu bikin mereka jadi kaget.
Ditambah lagi sebuah serangan menjatuhkan satu orang yang menonton itu. Ternyata Kasuma tidak mau cuma dia menonton saja. Sedangkan Araya berhasil menangkap bokom dari Hakuto sambil nyengir lebar. Tinju yang diperintahkan seseorang untuk memukul bahkan tidak akan bisa menghancurkan puding. Perhatikan, inilah cara yang benar menggunakan tinjumu. Tinju Araya tergenggam erat lalu dihantamkan dengan keras ke muka Hokuto. Leader Taishan itu langsung terlempar jatuh ke tanah. Araya tidak melanjutkan baku hantamnya. Dia mengajak Kasuma pergi sambil tertawa dan bilang kalau Taishan itu payah. Kasuma membaca gerak bibir Hokuto dan tahu kalau barusan orang Taishan itu bergumam. Sekarang giliran mereka. Araya mengajak Kasuma membawakan makanan ke rumah Mizuguchi. Di depan gerbang sekolah Tenkokoku, ada murid-murid sedang berjalan pulang. Begitupun Minaki. Tahu-tahu ada setan yang muncul dan bilang kalau ini kebetulan sekali. Setan ngomong karena sudah ketemu, jadi lebih baik mereka jalan kaki bareng sampai rumah. Minaki ngomong kalau setan ini berangkat kerja naik skuter dan tinggal di arah yang berlawanan. Tapi pria itu tidak mau tahu dan tetap mengiringi langkah kaki Minaki. Di lain tempat, ada Naji dari Taishan yang sedang menelpon dari pinggir jalan. Dia dapat laporan tentang kejadian Hokuto dan bilang akan membalaskan hal tersebut. Lalu mengarahkan handphonenya ke arah jalan. Yang di sana muncul puluhan pasukan STM Taishan berjalan ke arah Naji. Dia berteriak memberikan perintah untuk menunjukkan kekuatan Taishan. Tidak cuma menghajar kelas set, tapi juga siapa saja yang berhubungan dengan Tenkokoku. Jalanan kota dipenuhi sama murid-murid Taishan. Mereka mulai menghajar siapapun yang ditemui sambil bertanya apa ada yang berasal dari Tenkokoku. Melihat para berandalan itu, tentu tidak ada yang mengaku. 3 orang leader Taishan, Sekiya Tsubasa, Omura Tamaki, dan Kariya Taku, sedang mempertimbangkan kenapa mereka tidak menunggu saja di depan gerbang sekolah Tenkokoku besok pagi. Bisa lebih mudah. Tapi mereka ingat kalau ini perintah dari bos mereka, Hayata Gen, yang mau semua orang Tenkokoku jadi sakit dan besok tidak ada satupun yang terlihat di sekolahan tersebut. Meski begitu tentu tidak mudah mencari orang Tenkokoku di antara kerumunan banyak ini. Homura si bocah berkacamata ngomong, mereka cukup menemukan beberapa saja, lalu mencari yang lainnya lewat handphone beberapa murid tersebut. Tahu-tahu terdengar seseorang berteriak kesal. Para Taishan menoleh ke arah suara dan terlihat 2 orang preman datang dengan muka kesal. Sekiya dan Kariya mengenali kalau 2 preman ini adalah anggota Boson. Mereka berusaha mengusir para Taishan tersebut dan ada seorang pria mengeluarkan handphone tidak melapor ke polisi. Salah satu Boson merebut handphone itu dan mematahkannya dengan kesal sambil berteriak, "Ini wilayah Boson, kalian jangan macam-macam." Homura maju mendekat. Seorang Boson menghadapinya dengan muka songong. Tapi terdengar seseorang menghentikan Homura dan bilang akan mengambil alih. Itu Hayata Gen yang berjalan maju. Dan terlihat Homura menunduk memberi hormat. Preman Boson itu memandang remeh ke arah Gen, yang kemudian melemparkan seragam ke udara menutupi pandangan si Boson. Lalu sebuah pukulan keras menghantam mukanya. Gen melilit kepala si Boson pakai seragamnya dan memukulinya tanpa ampun. Bahkan saat terlihat sudah terkapar tak bergerak, Gen masih menariknya lagi dan kembali menghajar dengan brutal. Satu Boson lainnya cuma berteriak ngeri tanpa berani membantu. Gen menyuruh para Taishan lain kembali mencari orang-orang Tenkokoku. Dia memerintahkan untuk mengurung tempat tersebut. Setelah puas memukuli si Boson, Gen berdiri dan bertanya ke orang banyak yang tidak bisa kabur itu, apa ada murid Tenkokoku atau punya hubungan sama Tenkokoku.
Semua diam saja. Sekia bergumam, tentu tidak akan ada yang mengaku setelah melihat kebrutalan barusan. Jen bertanya tidak percaya dan bilang padahal dia akan mengampuni orang-orang yang dimaksud tadi. Dan karena tidak ada yang mengaku, dia akan menghajar semua orang ini kecuali punya hubungan sama Tengkokoku. Terdengar bisik-bisik di kerumunan, lalu satu orang mengangkat tangan dan mengaku sebagai murid Tengkokoku. Diikuti yang lainnya. Ada yang mengaku lulusan Tengkokoku, ada yang mengaku punya kenalan di Tengkokoku. Jen tersenyum dan bergumam, tidak menyangka ada banyak di sini. Sekia merinding menyadari strategi Jen barusan. Dia bersyukur tidak jadi musuh orang tersebut. Hari sudah petang. Terdengar sayup-sayup azan maghrib di kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minaki bertanya mau sampai mana Seton menemaninya berjalan. Seton malah bilang bahwa dia melihat sebuah bar dan mengajak Minaki mampir minum. Dengan muka malas perawat sekolah itu terus berjalan, tapi dia menengok ke sebuah gang dan terlihat 5 orang murid Taisan berwajah tidak tampan. Satu orang dengan gaya rambut gondes dan kacamata hitam berjalan maju, bertanya apa kedua orang di depan mereka ini dari Tengkokoku, guru atau semacamnya, sambil menarik keluar sebuah tongkat. Muka Minaki ketakutan. Seton berdiri melindungi dengan waspada. Dia bertanya siapa bocah-bocah ini. Tapi Minaki malah ngomong kalau Seton tidak boleh berkelahi. Meski dulu dia bad boy di susulan, tapi saat ini kalah jumlah. Lagi pula Minaki bilang kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Seton jadi bingung, tapi para Taisan malah bersemangat mendengar nama susulan, lalu tanpa ragu memukul Seton dengan keras. Seton terlempar jatuh ke jalan. Minaki berteriak panik, tapi dua murid Taisan langsung menginjak-injak Seton. Minaki berteriak agar berhenti, tapi dua orang itu malah semakin bersemangat sambil bilang tidak menyangka susulan cuma seperti ini. Minaki meraih handphone ingin menelpon polisi, tapi seseorang mendorongnya dengan keras sampai menabrak tembok dan menjatuhkan handphonenya. Minaki terbaring kesakitan, roknya tersingkap dan terlihat sedikit pakaian dalamnya. Para murid Taisan langsung nyengir dan malah berkata kalau ini akan jadi imbalan atas usaha keras mereka. Satu orang berusaha meraih Minaki, tahu-tahu sesuatu melesat cepat. Dan Seton mengenai orang yang hendak maju itu, melemparnya jauh sampai menubruk tembok. Seton melepas kemejanya, menutupi bagian bawah badan Minaki, lalu berkata agar Minaki tidak salah paham. Yang akan dilakukannya bukanlah kekerasan. Bocah-bocah ini masih punya masa depan. Aku tidak bisa membiarkan mereka jadi pelaku kekerasan seksual. Menuntun para murid ke arah yang benar, itulah arti jadi seorang guru. Seton lalu mulai mengajar satu persatu murid Taisan dengan dibarengi teriakan, bimbingan, 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 bimbingan. Dan 4 bocah itu tersungkur tak berdaya di jalan. Satu bocah yang tidak kena hajar mencoba merangkak pergi. Tapi Seton langsung merangkulnya dan bertanya, apa dia juga butuh bimbingan? Dengan panik, bocah bernama Tabuse itu ngomong tidak. Lalu Seton menyuruhnya cerita, apa yang sebenarnya sedang terjadi ini. Ribut-ribut gak jelas karena masalah sepele. Mereka panggil kita pengacau, cuma bisa merusak. Teriak-teriak gak jelas tanpa solusi apapun. Let's fight. Tak perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago